Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Tanpa Fedrian ya kali ini, karena Fedrian seperti biasa tidak nonton filmnya, seriesnya gitu ya. Malah nonton layangan putus. Iya anjing, sumpah gaje ya. Kita baru milih ini anjir, drama perselingkuhan daripada astronot sci-fi. Iya, kita baru udah ibaratnya udah wanti-wanti ya, nanti kayak nonton lah at least. Kalau 3 episode kita ajak kan, belum nonton 1 episode, satu lagi layangan putus anjir. Nah, kita akan bahas apa nih? Kita akan bahas The Silent Sea. Yes, The Silent Sea kali ini dari Korea lagi ya. Yoi. Kayaknya Korea tuh lagi gila banget deh untuk film sci-fi. Kalau nggak salah pernah ada tuh yang Space Sweeper ya. Juga belum nonton tapi itu bagus gitu. Itu astronot juga. Iya, pokoknya tentang luar angkasa, sci-fi gitu. Nah, kalau ini astronot yang benar-benar astronot lebih realistis lah. Ya enggak sih sebenarnya. Cuma maksudnya untuk pergi ke bulannya dengan lain sebagainya itu lebih cukup oke sih gitu. The Silent Sea, dan dia salah satu pemerannya ada siapa? Lupa lagi terkenal. Gong Yoo gitu. Dia yang main Train to Busan ya. Yoi. Gitu, dan masih banyak lagi sih film-film media juga gitu. Oke, kalau kayak gitu kita akan bahas tuntas film Korea ini, kita akan review. Dan gimana ntar kira-kira pendapat Faris dan pendapat gue, dengerin terus tetap Opini Tengah Malam. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para pendengar? Semoga masih dengerin segmen film, karena salah satu segmen yang menarik ya, underrated nih bro. Tapi kalau Korea rame sih harusnya. Harusnya rame. Kita pernah bahas apa namanya? Bukan Suicide Squad, Squid Game gitu. Kita juga pengen sih gue bahas Hellbound, tapi kita belum sempet ya. Akhirnya gue bahas Hellbound tapi di websitenya Opini Tengah Malam, opinitengahmalam.com. Udah ada reviewnya. Jadi intinya sih ada beberapa film yang kita nggak bisa bahas, tapi kita akan bahas di website dalam bentuk tulisan seperti itu. Dan kita akan bahas The Silent Sea. Ini ada castnya itu, ada Gong Yoo, ada si Bae Dona, ada juga Lee John, ada juga Hao Song Tae. Dia adalah yang main Squid Game. Yes. Apa nama kata kasar dia? Seikia. Tapi di sini dia jadi baik, jadi berwibawa anjir. Tapi kurang cocok kan, maksud gue kayak udah kelekat Squid Game banget gitu. Dan ini adalah keluaran Netflix ya, ada 8 episode gitu, keluar Desember kemarin tanggal 24. Dan menurut gue masih fresh juga sih. Masih worth it to watch untuk direkomendasikan untuk nonton The Silent Sea ini. Menurut lu gimana Is untuk film The Silent Sea ini? Sebelum review seperti biasa kita kasih dulu sinopsisnya. Yang ini sih menurut gue sih mantep sih, salah satu terbesar sih menurut gue ya di film Korea, film yang bertema sci-fi space astronot ini. Dan setahu gue juga ini salah satu industri Korea pakai kayak jalan di gravitasi yang rendah gitu-gitu, kayak di bulan. Pertama kali ke bulan gitu kayak ceritanya sih, kalau yang dari gue lihat behind the scene-nya. Iya, dan cukup berani sih menurut gue ya. Dan ya menurut gue tentang cerita yang dimana bumi udah kiamat, bukan kiamat sih ya, udah hancur. Iya. Gitu di karena tahun 2075. Di tahun 2075 itu berarti kekurangan air ya, nggak susah nyari air bersih. Kering lah pokoknya bumi. Iya, nggak pernah hujan ya. Mulai berkurang ya. Gitu, dan air pun udah susah banget dicari untuk kesehatan gitu, dan mereka ke bulan mau ngambil sampel atau air yang ada di bulan lah ya. Gitu, kira-kira bisa nggak nih? Sebenarnya dirahasiain tuh sampelnya apa. Iya benar. Tapi ternyata tuh ada air gitu di bulan, ada suatu kandungan air gitu di bulan, cuma mereka belum tahu airnya tuh bersifat seperti apa. Nah itu sih yang menjadi yang menjadi plotnya juga tuh, si sampel air di bulannya itu. Iya, menurut gue sebenarnya untuk film yang mengangkat tema sci-fi yang cukup plot twist ya, cukup membuat kita dari timnya ada banyak banget sampai lama-lama berkurang gitu. Itu menurut gue udah format yang ya bagus dan oke. Dan si Gong Yoo ini di sini sebagai kaptennya yang membawa para astronot lainnya untuk ke bulan. Iya,
gitu. Dan CGI-nya udah mantep sih menurut gua. Iyalah, gila bro. Gila. Dari buminya yang udah kekeringan gitu kan. Iya. Terus juga pas di space stationnya tuh, pas di bumi, di bulannya. Iya, gila. Gua ngerasa Korea udah bukan apa ya? Kayaknya yang bisa menyanyi Hollywood saat dia ini deh salah Korea satunya paling Korea. mendekati aja. Mendekati salah satunya Korea sih, perwakilan Asia lah ya. Iyalah, Gitu. membanggakan. Sangat-sangat membanggakan untuk film The Silence ini, salah satu bukti juga sih sebenarnya gitu. Dan jujur gue tuh jarang banget nonton film Korea gitu. Tapi kalau film-film Korea yang kayak gini nih, yang astronot, terus misalnya kayak Hellbound, nah gue nonton nih. Iya, tapi ini gue sedikit di atas ekspektasi gue sih sebelum nonton. Oh iya. Pasti kan apalagi film Asia mau bikin film apa? Sci-fi. Luar angkasa, astronot gitu ya. Sejauh apa sih mereka bisa pakai itu kan karena harus pakai visual effect yang sangat gila kan. Iya. Karena kan mereka nggak bisa syuting di bumi untuk bikin stasiun luar angkasa di bulan gitu kan nggak bisa. Pasti butuh CGI gitu. Pasti. Dan itu ternyata pas gue nonton anjir mantep juga, dari kostum astronotnya itu bener-bener proper kostum astronot gitu. Mereka bener-bener bagus banget lah, production design dari set sampai ke kostumnya itu udah perfect banget. Iya, Ya udah, ini film mahal banget anjir film pas gue lihat. Fancy ya, salah satu film yang bisa gue bilang cukup oke. Dan menurut gue dari kemasan ceritanya yang diangkat juga cukup Tapi bagus. ini unik juga ternyata diangkat dari short movie-nya si direkturnya tahun 2014. Udah lihat, udah nonton? Gua nggak bisa nyari filmnya sih yang legalnya di mana. Cuma dia 2014 bikin short movie judulnya Sea of Tranquility. Nah, akhirnya ini baru digarap lagi, dikasih duit mungkin sama Netflix-nya. Terus dibikin cerita yang lebih kompleks lagi lah. Karena yang di short movie-nya dia itu sekitar 30 menitan dan karakternya juga beda. Iya, kompleks, dibilang kompleks, sangat kompleks dan menarik sebenarnya. Tapi menurut gue pace-nya tuh kelamaan nih. Iya sih, kalau dari cerita sih sebenarnya mereka udah menggabungin reality sama sci-fi-nya, menurut gue udah mantep sih. Karena kan mereka ngebawa kondisi bumi yang diperkirakan 50 tahun ke depan lah ya, 50 tahun ke depan, dan mereka membawa ceritanya global warming juga gitu. Ceritanya emang bumi udah kekeringan air, itu ada unsur realitinya menurut gue di situ. Bahwa kita suatu saat nanti mungkin aja kita juga bisa di posisi kayak mereka itu kan. Cuma sci-fi-nya itu di sampel airnya itu kan, sama makhluk tanda kutip makhluk yang ada di bulan itu keren sih. Iya. Tapi emang gue setuju sih dari pace-nya itu tuh lama banget sih ininya. Ya, pengenalannya tuh. Pedenya cuma bertahan 1 episode doang. Iya, karena gila. Sebenarnya gue aja yang episode 1 itu ngulang 2 kali. Karena yang satu pertama kali gue nonton, aduh bener-bener gak niat sama sekali. Susah banget gitu nangkep semua informasi yang mereka kasih. Iya. Kayak mereka ngasih ini tapi aduh susah banget masuknya, gue harus ngulang lagi. Gue tuh baru dapat feel-nya itu di episode 4, jujur. Episode 4 tuh yang mana ya? Episode 4 tuh ketika pokoknya nanti dia udah ketemu, ini spoiler gimana ya? Ya pokoknya episode 4 tuh ketika udah ketemu sama makhluknya tuh udah mulai sedikit terungkap. Iya. Gitu, itu udah mulai dapet tuh feel-nya gitu. Walaupun masih terbilang masih cukup masih ngebangun juga, tapi itu udah mulai dapet gitu. Iya sih emang. Gue sih juga udah mulai masuk sih di episode 3 sih kayaknya deh. Pokoknya pas mereka udah sampai di stasiun luar angkasa, dan di situ tuh ternyata banyak kejanggalan gitu. Ternyata kan dibilangnya sama direkturnya awalnya orang-orang di sana mati sekitar 5 tahun yang lalu gara-gara radiasi kan. Tapi ternyata pas mereka sampai sana nggak ada radiasi sama sekali, dan orang-orangnya seperti mati tenggelam. Nah itu menurut gue udah seru tuh di situ tuh. Karena misterinya banyak tuh, kayak apa sih yang sebenarnya terjadi di Balhae Station itu. Iya. Tapi ya itu sih menurut gue karakter sini kan cukup banyak ya gitu. Menurut gue juga Gong Yoo di sini sebagai karakter utama nggak begitu bagus ya, biasa aja maksudnya, nggak begitu menonjol. Iya. Ya nggak sih? Ya malah biasa aja gitu loh. Kayak ya apakah lo dibawa ke sini cuma sebagai daya tarik tapi nggak pasti dapet sih. Cuma kan tapi di treatnya juga nggak begitu bagus sih. Maksudnya biasa aja. Literally biasa aja sebagai peran. Sebenarnya kayak ini sih, kayak stereotype hero apa sih? Kayak peran utama yang disukain orang-orang gitu aja, standar gitu. Nggak ada spesialnya karakternya sebenarnya, kecuali si karakter utama yang cewek itu Dr. Song.
Itu masih iya. menurut gue masih oke lah. Itu oke. Karena kan dia apa ya, dari backgroundnya yang dia nyari kakaknya gitu di stasiun yang sama kan. Terus kayak dapet gitu ngedampak ke karakternya, kayak gimana dia ngomong, jadi pendiam gitu kan. Terus kayak dia kayak ngomongnya kayak sedih-sedih gitu loh, jadi pendiam, kayak beda gitu sama yang lain. Yang lain kayak masih suka bercanda-bercanda, tapi si Dr. Songnya kayak menyendiri gitu. Itu menurut gue masih oke sih si Dr. Songnya. Iya, di sini kan kalau ngomongin Karakter perempuan. karakternya kan ada banyak banget ya. Iya, ada banyak. Nah, ya beberapa juga pasti kan ada efeknya yang akhirnya nggak terlalu terekspos juga kan, gitu. Dan menurut lo dari semua karakternya ini gimana? Apakah kalau gue kan tadi bilang Gong Yoo biasa aja gitu, malah yang lain juga biasa aja. Yang gue suka malah dua dokternya itu, perempuan yang ada di situ. Iya. Gue cukup keren aja sih, cukup Sebenarnya dapat ada aja satu gitu tuh sih. yang gue suka tuh, yang mati pertama si Lee Gihu siapa? Lee, pokoknya si Lee dah, yang ngeselin. Iya. Gue kayak anjing nih orang ngeselin banget nih, pasti kalau dia hidup terus ngacauin mereka semua tuh, orangnya kan emang kayak asshole gitu kan. Pasti tuh kayak anjing nih bikin orang penonton kesel nih kalau dia bakal ngacauin misinya. Yang pertama kali yang dicekek di atas. Ah shit, iya. Sama ini itu juga. Kan dia langsung mati tuh. Sama yang jadi ini spoiler dah. Nah, nggak apa-apa lah ya, udah nyampe sini lah ya. Ini udah sesi spoiler. Oke, kita kasih tahu nih sedikit doang tadi tuh. Si siapa yang rambutnya dikuncir kayak Genji, karakter yang cukup ice breaking dia tuh, yang meninggalnya kena air pertama kali. Itu juga mati di awal-awal kan? Oh iya, yang itu ya. Pokoknya yang Lee itu dah, gue kayak pertama kali ngeliat dia kayak mirip Arturito gitu kan, kayak orang-orang yang ngeselin gitu tapi pengen nyabotase misi. Menurut gue bakal jadi apa ya, karakter yang menarik, paling membekas lah gitu. Ternyata mati duluan ya udah. Malah mendingan dia yang sampai akhir nggak sih dibanding digantiin sama anak muda yang out of nowhere itu. Ya seenggaknya mereka berdua gitulah. Tapi ini salah satu yang gue pikirin juga untuk kalian yang menunggu film adaptasi live action Among Us ini nih. Oh iya. The Silent Sea, bro. Yes. Adaptasi Among Us. The Silent Sea, adaptasi Among Us. Ada imposternya kan, terus juga ada makhluknya itu masuk ventilasi anjir. Gila bener. Jadi Among Us banget. Jadi judul sih kayaknya sih untuk. Iya bener sih sebenarnya Among Us, cuma versi berat ya. Iya. Jadi gue bingung nih, ini tuh jatuhnya rekomendasi nggak sih untuk film ini? Kalau gue sih rekomendasi sih, karena salah satu apa ya, kayaknya sih kayak milestone juga sih di perfilman Korea, karena pas ngeliat ini kayak bener-bener nonton hasil visualnya tuh bener-bener Amerika gitu loh. Iya, dari visualnya sih gila, efek-efeknya, sinematografi dan lain sebagainya. Ibaratnya secara teknisnya mereka juga cukup oke lah ya. Iya, gitu. Gue udah nggak bisa komen lah untuk itu. Yang bisa gue komenin cuma lebih ke cerita aja gitu. Iya, kalau ngomongin yang bagus dulu sebenarnya sinematografi, dari warna, pemilihan warna kayak warna kuning untuk menunjukkan bumi yang udah kering, itu kan udah nggak salah tuh, udah pasti udah mantep lah. Terus dari production design tadi kita udah sebutin juga keren banget. Dari kostumnya itu gue suka banget sih sama kostumnya, lighting di mukanya juga keren. Terus VFX itu keren juga. Yang air tuh VFX nggak sih? Pastinya dong. Yang gila itu bagus banget loh. Kalau itu kan main partikel, VFX air. Terus ada macan yang pertama tuh VFX tuh. Gila, cuma buat nunjukin si siapa dokternya, seorang astrobiologi aja mereka harus CGI macan anjir. Padahal bisa pakai macan beneran ya. Kalau nggak pakai apa kayak selain macan, kalau nggak macannya dikurung dia dari luar atau gimana. Iya. Tapi dia seniat itu loh untuk pamer VFX-nya, keren juga sih. Terus ada si Lunanya, si monsternya itu, gerakannya sih ya menurut gua kadang-kadang masih kelihatan CGI, cuma udah dari segi compositing sih udah mantap sih. Maksudnya udah bisa sama di kayak kelihatan ada di satu ruangan sama mereka gitu. Cuma dari segi gerakannya masih agak aneh. Itu doang sih. Cuma yang bikin kurang menurut gua beberapa ada dari karakternya ya. Ini agak spoiler dikit nih, si pengkhianatnya itu tuh. Menurut gue kurang dapat tuh motivasi dia untuk mengkhianati rekan-rekan satu negaranya. Iya, sama. Ya kayak tiba-tiba dia, ya gue mau berkhianat aja, udah gitu doang. Itu kan makanya tadi gue bilang gue lebih suka si Lee-nya itu yang badass mati pertama itu dibanding anak muda konyol yang tiba-tiba di endingnya berubah jadi jahat gitu. Jadi kasihan beberapa karakter yang mati karena dia gitu. Menurut gue lebih better mati karena hal lain dibandingkan ada dua orang. Dia tuh ngebunuh dua orang loh. Ya makanya gue kayak mikir, untuk lu berkhianat sama negara lu harus punya reason yang kuat sih. Dan itu dia gak dijelasin sama sekali reasonnya dia untuk apa gitu ngehianatin negaranya sendiri. Yang cetan itu cetan sama siapa sih?
pemerintah sama negara lain kan? Iya harusnya. Kan dibilangnya RX gitu kan. Tapi feeling gua sih itu konspirasinya chatannya sama direkturnya itu loh. Direktur yang cewek. Iya. Kayaknya chatannya sama dia tuh. Soalnya kan dia mau monopoli sampelnya. Kalau dari feeling gue ya. Tapi itu sih intinya masih kurang kuat gitu reasonnya dia untuk mengkhianati negaranya sendiri. Padahal dia udah punya jabatan yang gede kan di negara itu, jadi tentara gitu loh atau apa, bekas militer. Yes, gue setuju. Si apa? Terus juga si antagonisnya kurang mantep. Sama beberapa keputusan, tindakan tuh juga gue kurang sih. Itu sih yang mati. Ini spoiler juga nih. Spoiler yang mati nih guys. Jadi sih yang pas yang Ryu, pokoknya di tempat komando tuh yang ada mapnya Among Us tuh, yang bisa ngeliat di mana aja navigasi. Kan mereka berantem kan tuh yang rebut-rebutan senjata. Iya. Terus pas si letnannya itu ngambil pistol, dia ngapain ngambil sampelnya anjing, terus malah mundur ke ruang yang bisa dikunci. Kayak sengaja banget gitu buat dipecahin itu terus dikurung. Kayak gue gak ngerti kenapa dia mundur terus ngambil sampel terus malah mundur ke ruang rapat itu. Ya kalau misalnya mau ngambil sampel juga kalau mau lempar aja langsung gitu loh. Langsung buka gitu, langsung ancem. Dia pakai mundur-mundur sampai ruang rapat kayak biar sengaja dikunciin apa gimana aja. Ya maksudnya mungkin harusnya motifnya mundur mungkin bisa kayak ya mundur sambil diancem mundur, tapi kan gak disuruh mundur juga. Ini dia mundur sendiri. Itu gue aneh sih, kayak siapa Ryu-nya ngambil senjata, dia ngambil sampel aja sambil ngomong. Kayak lu ngapain sih? Bukannya apa kayak lempar dia langsung pakai sampelnya kan langsung mati ya. Iya bener setuju. Ya sebenarnya banyak sih kalau menurut gue, banyak yang mati cepet atau bisa dibilang nggak konyol sih, tapi mati cepet gitu loh, yang secara sayang banget gitu. Jadi karakternya kayak langsung dimatiin aja gitu. Kayak si Gong Yu pun salah satunya di ending matinya tanpa alasan yang begitu kuat dan nggak dapet juga sedihnya, cuma gara-gara pintu macet anjir. Kayaknya itu apa ya, pengen mencoba buat kita nangis sih feeling gue. Iya itu doang, tapi nggak kuat juga motifnya kan. Iya, dikasih lihat anaknya kan, terus mau dikasih lihat dia mengorbankan. Tapi feeling gue sih itu cuma buat ngasih kita nangis. Kayak menurut gue lebih ini sih, lebih better dikasih tahu motifnya Gong Yu untuk ikut misi itu dari awal. Jadi orang udah dapet nih feel-nya, keputusan-keputusannya Gong Yu yang ngeselin kita masih bisa mewajarkan gitu. Yang dia tahu ada apa di situ gitu misalnya. Enggak, keputusan dia ikut misi itu karena dia pengen nyelamatin anaknya kan, anaknya yang butuh ini kan. Nah itunya di awal sih. Apa itu di awal ya udah ya? Itu kayaknya di beberapa episode 5 atau berapa sih kayaknya. Baru di reveal kan, jadinya nggak dapet tuh pas di endingnya gue. Lumayan sih. Ya salah satu yang bikin sedih sih paling pas si ini yang lihat rekaman kakaknya doang sih, karena itu menurut gue editingnya lumayan oke. Ketika mereka nyatuin dia kayak ngeliat kakaknya terus ternyata itu rekaman, itu editingnya mantep tuh di situ. Jadi agak kena sedikit lah. Cuma nggak sampai bikin nangis, cuma tetap aja lah masih mending. Ya kalau dari segi teknis mungkin tadi yang Faris bilang, kalau dari segi feel, menurut gue juga dapat karena tadi balik lagi dia udah diisi di awal, udah dikasih tahu di awal gitu. Dan jadi pas kesini sininya kita tahu motifnya dia mau ngapain, keputusannya dia, tindakannya dia itu kita tahu. Dan akhirnya pas dapat kena beneran ngelihat kakaknya ketemu lagi, berarti secara virtual ya, yang udah kakaknya meninggal itu dapet gitu. Iya. Satu lagi yang gue nggak demen, kadang lightingnya sih gelap banget anjir, gue nggak bisa lihat apa-apa dah. Lagi action atau lagi apa, kadang suka bener-bener lampunya kayak dimatiin gitu. Padahal pas gue lihat BTS-nya itu terang loh. Berarti kan itu dia nggak matiin lampunya, berarti itu di color correction di color grading. Nah itu agak kegelapan tuh di beberapa scene, gue sampai ini apaan sih anjir, gue ngeliat apaan. Iya beberapa part lah ya untuk yang itu. Oke lah, apalagi Is? Udah sih, tapi yang di nggak sukain itu doang sih. Sisanya sih gue mantep sih dari VFX, apalagi cerita ya oke, lumayan. Sosok lah untuk cerita lah ya. Menurut gue kayaknya tapi bisa diselesain 6 episode dengan karakter yang gak usah beberapa karakter hilangin aja. 6 episode bisa lah itu, nggak perlu 8. Tapi seru sih, bikin gue menebak-nebak gitu loh. Ini si monsternya tuh apa sih? Dia kenapa sih bisa ada di base ini? Gimana caranya gitu? Air pun juga udah menarik sih sebenarnya. Iya. Air pun menarik gitu, dan ya akhirnya politiknya ya itu tadi, politiknya dari pemerintahannya kan, yang mau mencoba mengambil alih gitu ya dari semua misi ini. Nah kalau orang yang untuk nonton ini berarti ya mungkin untuk orang yang cukup kepo atau edik juga luar angkasa oke. Untuk orang yang suka
pace lambat ya, yang di akhirnya baru nendang tuh oke gitu. Tapi buat yang kalau kalian buat orang yang pengen nonton tuh udah langsung ke trigger di episode awal tuh kayaknya berat sih gitu. Nggak rekomendasi juga gitu. Dan yes, The Silent Sea dari lu scoringnya gimana sih? Berapa? Gua berapa ya? 7,5 lah kayaknya atau 8 segituan. Lumayan ya. Gua 7 lah karena mungkin gua sulit memahami beberapa Kalau gue sih ya. nangkep sih sebenarnya, cuma ada beberapa masalah ya di karakter sama decision di orangnya ketika di dalam situ. Ya kayak gitulah untuk film The Silent Sea, wajib nonton. Wajib sih, wajib ya, banget. untuk yang suka astronot gitu. Dan mungkin buat kalian yang pengen baca artikelnya bisa langsung aja kunjungi websitenya Opini Tengah Malam ya. Yui. Gitu secara detailnya. Dan jangan lupa follow sosial medianya Opini Tengah Malam, ada di TikTok, Twitter, dan Instagram. Follow di Noise dan subscribe YouTube Opini Tengah Malam. Segitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.